Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamuda Sitorus dengan NIM 5213322011. Di sini saya akan membuat video untuk jawaban ujian tengah semester mata kuliah Media dan TIK untuk pembelajaran Rekayasa Industri 4.0. Oke, kita lanjut ke jawaban yang pertama, yaitu soalnya pendapat Gerlach dan Eli, apabila dipahami secara garis besar, media adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Jelaskan. Oke, jadi jawabannya mengapa guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media? Karena guru merupakan penyampai materi ke siswa-siswanya, sedangkan buku teks itu ialah sumber materi yang akan disampaikan oleh guru ke siswa-siswanya. Sedangkan lingkungan sekolah merupakan tempat untuk mereka menimba ilmu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan sifatnya, media pembelajaran terbagi menjadi 3, yakni video, audio, visual, dan audio visual. Jelaskan fungsinya. Oke, kita masuk ke jawabannya, yaitu yang pertama, apa itu visual? Visual yaitu sebuah media pembelajaran yang bersifat atau yang isinya itu biasanya gambar, ilustrasi, diagram, dan grafik untuk membantu pemahaman konsepnya. Sedangkan audio itu dia berisikan rekaman suara, bisa jadi musik, dan narasi yang menambah dimensi pemahaman. Sedangkan audio visual itu adalah gabungan dari visual dan audio. Yang dimaksud di sini dia bisa berupa video, bisa berupa animasi, dan presentasi multimedia yang menggabungkan elemen visual dan audio itu tersebut. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, yang mana soalnya berbunyi, adik-adik mahasiswa, saudara-saudari tentunya telah mengetahui perbedaan sumber belajar, media pembelajaran, alat bantu guru, dan alat peraga. Jelaskan perbedaan keempat hal tersebut dan contoh pemanfaatannya dalam pembelajaran. Oke, yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan sumber belajar. Sumber belajar itu ialah suatu sumber atau dari mana, dari tempatnya, dari mana materi itu datang, misalnya dari YouTube, buku, modul, ataupun yang lain-lain. Sedangkan media pembelajaran itu adalah sebuah alat yang ada dalam dunia pendidikan yang menyajikan atau berisikan materi pembelajaran dengan tampilan yang lebih menarik, inovatif, dan efektif, yang mudah diakses dan bertujuan untuk menambah minat belajar siswa dan membantu pemahaman mereka mengenai materi yang diajarkan. Oke, kita masuk yang pengertian selanjutnya, yaitu alat bantu guru. Yang dimaksud dengan alat bantu guru itu adalah sebuah alat yang membantu guru dalam memberikan penjelasan. Misalnya seperti ketika guru menjelaskan tentang pembelajaran yang harus menggunakan alat bantu agar siswa tersebut lebih mudah memahaminya. Bisa jadi itu alat peraganya seperti dari kayu, batu, ataupun yang lain-lain. Oke, yang selanjutnya yaitu ada alat peraga. Nah, alat peraga ini sama dengan seperti alat bantu guru. Alat peraga ini ia seperti alat bantu yang memperagakan secara langsung apa sih yang dijelaskan oleh guru tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan alat peraga. Kita masuk ke soal nomor 4. Ciri-ciri media pendidikan ada 3, yaitu ciri fiksatif, manipulatif,
distributif. Nah, jelaskan ketiga ciri tersebut. Oke, kita masuk ke ciri yang pertama, yaitu ada ciri fiksatif. Nah, apa itu ciri fiksatif? Ciri fiksatif ini yaitu ciri yang menggambarkan kemampuan media, baik itu dia dari merekamnya, menyimpannya, dan yang lainnya. Selanjutnya itu ada ciri manipulatif. Ciri manipulatif itu yaitu mentransportasi suatu kejadian atau objek. Yang selanjutnya itu ada ciri distributif, yaitu memungkinkan objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang. Oke, selanjutnya soal nomor 5, yaitu fungsi utama media menurut pendapat Azhar Arsyad. Nah, fungsi dari media menurut Azhar Arsyad itu tersebut yaitu sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Oke, kita nomor 6, sebutkan apa saja aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Jelaskan fungsi dari masing-masing software tersebut. Untuk software ini tentunya ada banyak. Kita ambil contohnya saja, yaitu ada Microsoft PowerPoint dan Canva, yang mana software ini berfungsi untuk membuat menyajikan materi dalam bentuk bisa kita bilang seperti PPT atau storyboard yang membuatnya lebih menarik. Nah, selanjutnya itu ada software yang bernama Adobe Captivate. Software ini berfungsi untuk membuat e-learning, software e-learning untuk membuat modul atau soal-soal ujian. Selanjutnya ada software Adobe Photoshop, yang mana software ini berfungsi untuk mengedit foto untuk dijadikan seperti brosur ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada software Audacity, yang mana software ini berfungsi untuk mengedit audio, suara-suara kita untuk dijadikan sebagai materi pembelajaran. Oke, mungkin itu jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah media dan TIK untuk rekayasa industri 4.0 yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.